Halo, selamat datang lagi di IDX Pro Insider Channel. Sekarang kita masuk ke video bagian kedua untuk analisa saham untuk minggu depan tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni. Oke. Saham yang akan saya bahas di video kedua ini adalah ada saham bank dan juga ada saham tambang. Ini masih menarik untuk diperhatikan minggu depan. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BBRI. Nah, BBRI hari ini dia menguat 4,37%, dan dia open sempat gap up ya. Dia open gap up, terus turun, tutup gapnya, berhasil tutup gap, dan dia menguat lagi, dan closing, dia bisa closing di area resisten terkuat ya. Kalau saya bilang itu, ini dia berhasil menembus 4530 dan close di harga 4540. Ini boleh sangat diperhatikan untuk pergerakan yang minggu depan. Jadi teman-teman yang belum punya BBRI minggu depan boleh nih diperhatikan nih. Kalau misalkan besok BBRI masih bergerak di atas harga close-nya hari ini, dia hari ini candle powernya 100%, yang artinya adalah high-nya dia sama dengan close-nya. Ini akan sangat menarik untuk diperhatikan minggu depan. Nah, coba teman-teman boleh perhatikan di tanggal 28 dan tanggal 29 di tanggal 28 April ke tanggal 9 Mei ini ada gap. Nah, biasanya di mana ada gap itu harus ditutup. Nah, ini menarik. Apakah BBRI akan menutup gapnya? Kalau bisa menutup gapnya, paling enggak dia target terdekatnya yaitu ada di harga 4.850. Nah, ini targetnya ya. Sorry. 4.850 ini targetnya. Nah, kalau misalkan tembus, bagaimana? Ya, kalau tembus berarti target berikutnya ada di harga ini. Ada di harga 4.940. Nah, berapa sih potensinya nih kalau misalkan minggu depan BBRI berhasil menguat lagi nih sampai 4.000, paling enggak dia bisa close gapnya, bisa tutup sampai dengan 4850. Masih ada potensi 6% untuk BBRI. Nah, ini untuk minggu depan masih boleh sangat diperhatikan BBRI, apalagi kalau dia berhasil tembus 4850 dan bisa menembus 4.940. Ini akan sangat menarik. Jadi BBRI masih berpotensi untuk minggu depan. Boleh diperhatikan dulu apakah dia akan langsung naik atau dia akan sideways dulu beberapa hari ke samping, baru dia lanjutkan lagi untuk close gapnya ini. Seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa close gapnya ya, lumayan ini loh. Nah, coba kita lihat weekly-nya hari ini closing. Nah, bisa diperhatikan BBRI sudah mulai, dia berhasil menembus high-nya minggu lalu. Nah, ini ada indikasi bagus. Kalau dia bisa lanjut besok ya paling tidak sama ya targetnya nih di harga 4850. Paling tidak di harga itu. Atau kita kasih spare. Nah, di 4870. Ini juga bisa. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Ini secara weekly bagus ya BBRI. Weekly-nya bagus. Nah, memang nih di sini ada resisten yang kalau saya bilang ini area resisten yang sangat kuat nih di harga ini. Di 4.620 ke atas ini sepertinya resistennya cukup berat untuk BBRI. Setiap dia sampai ke situ dia turun, berhasil tembus ya kan, turun lagi, begitu aja. Nah, apakah ini akan menjadi puncaknya? Paling tidak kalau misalkan dia masih bisa tembus 4620 terus berlanjut ke
targetnya di 4870 atau bahkan bisa menyentuh 490, mungkin yang sudah punya bisa take profit dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bisa close di atasnya 4950, itu akan lebih bagus seperti itu. Tapi tetap mesti hati-hati karena memang di harga 4000 ini BBRI sepertinya agak sulit nih untuk buat lanjut. Jadi mesti diperhatikan juga ya, paling tidak target terdekat ada di harga itu ya. Jadi yang belum punya BBRI, kalau yang mau masuk BBRI, kalau misalkan di perdagangan minggu depan dia bisa bertahan di harga di atas harga 4540, boleh ambil posisi seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut ke saham BMRI. Nah, BMRI juga nih ada gap. Bisa dilihat ya. 9 Mei ke 10 Mei. Ini ada gap. Nah, apakah minggu depan dia akan tutup gap ini? Semoga ya. Nah, lumayan nih potensinya kalau bisa tutup gap. Nah, coba kita hitung, misalkan dia harus tutup targetnya itu 8.325. Nah, coba kita cek. Masih ada potensi 2%. Kalau bisa tembus gimana ya? Berarti ke target berikutnya di harga 8.950. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk BMRI. Posisi gimana sih BMRI sekarang? Dia sebetulnya masih uptrend, tapi untuk saat ini dia masih sideways nih, belum naik lagi. Mudah-mudahan kalau dia bisa lanjut, nah dia akan uptrendnya akan lebih bagus lagi. Karena ini masih ya naiknya nggak terlalu signifikan ya untuk BMRI, naik pelan, terturun lagi, naik seperti itu. Itu untuk BMRI. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly juga kembali menguat nih di atas high minggu lalu. Nah, ini salah satu indikasi yang bagus. Kalau ada candle close dan confirm di atasnya, ini menarik. Jadi potensi melanjutkan trennya ke harga yang lebih tinggi masih ada untuk BMRI. Nah, monthly-nya seperti ini ya. Monthly-nya di bulan lalu dia sempat breakout, tapi bulan ini dia koreksi. Apakah dia bisa konfirmasi untuk melanjutkan trennya setelah breakout, atau memang sudah capek di harga itu? Karena mengingat harga ini nih, di area harga ini memang udah bisa dikatakan ini kan ada high juga di sini nih. Ini nggak berhasil dia. Nah, boleh diperhatikan. Coba kita lihat ya. Nah, tuh high-nya persis kan di area itu juga. Nah, ini juga BMRI. Jadi ya untuk saat ini targetnya nggak panjang, paling tidak bisa sampai ke harga 8.950. Itu sudah bagus. Kalau bisa tembus dan lanjut akan lebih bagus. Jadi yang belum punya ya, ini masih ada potensi beberapa persen lagi sampai ke harga 8.950. Itu untuk BMRI. Yang berikutnya, kalau mau masuk di berapa ya? Tetap close hari ini. Sorry, saya kasih tahu dulu ya. Close hari ini adalah di 8.125. Jadi kalau ini high-nya, sorry maaf, di 8.100. Nah, jadi kalau masuk pastikan dia berada di atas 8.100 atau di atas high-nya hari ini 8.125. Itu akan sangat bagus. Yang berikutnya adalah saham BNNI. Nah, BNNI ini saham udah beberapa kali di video saya bahas. BNNI seingat saya bahas di tanggal 18. Di tanggal 18 Mei saya udah bilang ini BNNI sudah kembali ke jalan yang benar nih. Nah, dia sempat di tanggal 19-nya opennya dia turun, tapi masih tetap menguat dan kembali ke jalan yang benar lagi di tanggal 20, terus melanjutkan. Di sini sepertinya sempat ada dia gap up open ya kan, gap up open, terus di tanggal 25 ini turun ya, turun. Hari ini dia naik lagi dan berhasil close sangat bagus di atas close tanggal 24.
Nah, tapi dia tidak tembus. Tembus nggak ya? 975 dia. Oh, tembus. BNI persis satu tick di atas high tanggal 25 Mei. Nah, ini menarik. Apakah BNI bisa ke 9.600? Kita lihat minggu depan. Jadi yang belum punya boleh nih. Kira-kira BNI besok masih kuat, masih ada potensi beberapa persen untuk ambil dari sini, masih ada potensi 4%. Apalagi kalau dia berhasil close di atas 9.600, boleh hold dulu. Seperti itu. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Sudah sempat menyentuh targetnya, tapi belum bisa close di atasnya. Nah, secara weekly itu targetnya ada di 9.350 ya. Monthly-nya tetap sama di harga 9.600. Nah, jadi paling tidak sampai dengan akhir bulan ini, apakah BNI bisa menyentuh 9.600 atau bahkan bisa breakout seperti itu. Jadi masih boleh diperhatikan, ini masih bagus. Jadi yang belum punya boleh diintip-intip, yang suka saham-saham bank yang pergerakannya nggak terlalu volatile, ini boleh. Atau para pencinta LQ45, ini boleh diperhatikan untuk saham-saham ini. Yang berikutnya yaitu PTBA. Nah, PTBA hari ini menguat terbatas 0,68% ya. Ini masih di sini-sini aja harganya. Targetnya di 4.480 dan 4.590 belum berhasil ditembus ya. Nanti kita lihat minggu depan apakah pergerakannya naik atau justru malah dia akan turun. Kita lihat weekly-nya masih bagus. Closing weekly-nya minggu ini bagus. Kita lihat monthly-nya pun masih bagus, tapi belum berhasil tembus harga 4.480. Nah, misalkan minggu depan PTBA berhasil tembus 4.480 atau dia jadi harganya 4.490, ini akan sangat bagus kalau misalkan secara monthly ya. Jadi masih boleh diperhatikan paling tidak sampai minggu depan. Kalau dia bisa close di atas 4.590, nah ini bagus. Jadi belum punya boleh masih intip-intip PTBA, cuma hati-hati takutnya malah turun. Dilihat aja dulu, misalkan closingnya besok sekarang dia close di harga berapa? Dia close di harga 4.420. Kalau besok ada kenaikan walaupun satu tick, boleh spekulasi untuk ambil posisi seperti itu. Lalu kita masuk saham berikutnya, Pegas. Nah, Pegas naik 0,28%. Tapi sayangnya hari ini Pegas doji. Open sama dengan close di harga 1.780. Nah, ini salah satu indikasi yang cukup mengerikan sih, bukan mengerikan sih, memang biasanya kan setelah timbul doji biasanya suka ada pembalikan. Nah, ini besok yang masih hold Pegas boleh berhati-hati, takutnya dia akan turun menembus 17.25. Kalau dia tembus 17.25, 2 tick atau 3 tick, sebaiknya take profit aja dulu kalau yang sudah profit ya. Takutnya lanjut karena ini ada pembalikan atau dia terkoreksi dulu sampai dengan menyentuh EMA 10. Lalu dia rebound. Ya kalau misalkan teman-teman masih mau hold boleh, tapi kalau misalkan mau take profit dulu minggu depan boleh juga. Nggak ada yang salah kalau take profit. Seperti itu. Jadi untuk Pegas bukan menakut-nakuti, cuman hati-hati karena udah doji. Karena open sama dengan close ini pada saat saham itu naik suka ada terjadi pembalikan arah, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi
kebanyakan iya seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Lalu kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu kita lihat weekly-nya dulu deh. Weekly-nya. Nah, weekly-nya dia Pegas ini udah capai target 17.90 ya. Tapi nggak berhasil close di atasnya secara weekly. Dan secara monthly masih dia secara target sudah terpenuhi. Tapi masih ada satu target lagi di harga 2140, yaitu di moving average 100. Kalau misalkan dia bisa tembus MA 100-nya monthly, kemungkinan besar Pegas akan trennya panjang. Trennya sangat panjang. Ini apalagi kalau monthly dia berhasil breakout gitu. Untuk breakout MA 100. Jadi Pegas masih boleh diperhatikan. Misalkan dia pembalikan arah, mungkin ya hanya koreksi sesaat, beberapa minggu dia turun, nanti waktunya dia rebound naik, boleh ikut ambil posisi lagi, karena ini masih oke. Kalau penglihatan saya ya, itu teman-teman juga boleh nilai sendiri. Saya juga punya penilaian sendiri untuk satu saham. Tidak mutlak untuk mengikuti apa saran saya atau analisa saya, enggak. Jadi teman-teman juga boleh analisa sendiri. Kalau misalnya hold aja dulu, ya boleh, nggak masalah, seperti itu. Oke. Jadi untuk Pegas itu yang punya hati-hati. Ini doji, kalau yang udah untung 5%, 10% ya, kalau mau bungkus dulu, nanti masuk lagi, pasti ada saatnya kok untuk bisa masuk lagi, seperti itu. Yang berikutnya Raja. Wah, ini Raja, Ian Kasela lagi manggung kayaknya di atas nih, jadi dia manggung terus. Raja hari ini menguat lagi 14,9%. Nah, ini targetnya tinggal sedikit lagi kan, sesuai analisa kita sebelumnya ya. Apakah minggu depan Raja bisa menembus 358? Kita lihat weekly-nya. Nah, waduh, weekly-nya bagus banget ini Raja. Kalau bisa tembus 358 dan bisa tembus 390, wah ini sangat-sangat menarik untuk diperhatikan Raja. Bukan diperhatikan lagi sih, sebetulnya harusnya sudah teman-teman udah masuk dari kemarin ya. Pada waktu di sini aja udah bisa masuk. Waktu koreksi dia mulai naik lagi, harusnya sudah masuk. Nah, Raja masih bagus posisinya, targetnya tinggal beberapa persen lagi. Kalau bisa tembus lagi berarti lanjut. Tinggal kalau mau ikutan tunggu koreksi dulu, terus ambil posisi masuk lagi, boleh. Seperti itu. Untuk dividen di video ini untuk saham terakhir yaitu Harum. Nah, apakah Harum kembali mewangi? Ini juga masih Harum ini berhasil keluar dari area di bawah ini ya. Dia udah keluar dari area ini, dan sayangnya dia belum bisa menembus 11.500. Jadi kalau udah ada yang spekulasi buy hari ini yang di atas harga 11.050 udah ambil posisi masuk, dan hold masih boleh. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut dan bisa tembus 11.500 akan sangat bagus lagi. Nah, ya, kalau dilihat hari ini tuh Harum sudah kembali ke jalan yang benar ya, sudah bergerak di atas moving average lagi, karena kemungkinan besar dia akan lanjut naik ke atas target. Dan targetnya itu terdekat ya, itu di harga 11.500. Ini udah deket banget. Dan next targetnya ya di harga ini, di harga 14.075. Apakah dia bisa lanjut? Masih sanggup? Ataukah sudah capek? Nah, nggak ada yang tahu ya. Ini market yang putuskan. Tapi dengan ini paling nggak, pergerakannya sudah mulai balik arah dan berhasil menguat kembali, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk video yang kedua. Nanti saya akan lanjut lagi ke video ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang merasa terbantu dengan video saya, boleh stay tune terus. Kalau mau komen silahkan komen, bebas, mau komen yang baik, tapi komennya jangan galak-galak kalau misalkan saya ada salah. Juga buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel saya.
Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya saya semakin semangat nih berbagi analisa. Ya ilmunya nggak terlalu banyak, mungkin ya ilmu berdasarkan pengalaman aja. Terus sama-sama kita cari cuan di bursa Indonesia, maju bersama, punya duit bersama, bisa jajan bersama, ya kan. Jadi jangan lupa yang buat baru-baru bergabung untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dan terupdate dari saya yang berikutnya. Oke, stay tune terus, kita istirahat sejenak. Ciao.